Badak berendam. Ya, masih panas banget ya, Bun. Kopi, mana kopi? Hey guys, welcome back to my channel Lebih Tahu. Nah, hari ini kita akan kembali ke dunia bikin kue tradisional lagi. Kita mau bikin bugis mandi, putri mandi, badak berendam, terserah kalian sebutnya apa. Sebenarnya gue udah pernah share resepnya tahun kapan gue juga lupa ya, pokoknya masih di studio lama gue. Hari ini kita akan bikin versi yang lagi viralnya. Kita mau bikin yang pakai kayak semi-semi sumsum gitu. Cuman yang gue bikin hari ini bubur sumsumnya tuh nggak sepadat itu. Dia meskipun sedikit kental tapi nggak sekental itu, tapi nggak terlalu encer juga. Jadi kayak literally badak berendam gitu. Dan kita juga akan menggunakan ubi ungu untuk resep hari ini. Jadi cakep warnanya, warna ungu gitu. Kalian kalau mau resep yang original, kalian tinggal klik. Gue akan taruh resepnya di description box. So pertama-tama untuk bikin bugis mandi itu jadi gini, kue bugis adalah kue yang luarnya itu beras ketan kayak klepon gitu, isinya tuh unti kelapa yang dimasak dengan gula Jawa. Tapi karena dia disiram dengan santan, jadinya bugis mandi. Dan tiap daerah di Indonesia itu mereka memiliki namanya masing-masing. Gitu kayak di timur apa, di daerah apa-apa. Jadi kayak macam-macam sih. Yang karena saya besar di Jakarta ya, saya cuma tanya bugis mandi. Pokoknya tuh kue kayak klepon direndam dengan kuah santan. Oke, pertama kita akan bikin unti kelapa dulu. Di sini gue udah siapin ada gula Jawa yang sudah diiris tipis. Kita siapin juga unti kelapa. Unti kelapa maksudnya adalah kelapa parut fresh. Dan juga siapin daun pandan dan juga sedikit air untuk bantu ngedissolve airnya. Dan penting juga kalau kita bikin tradisional cake Indonesia gitu, kebanyakan tuh pasti gurih-gurih, wangi pandan. Jadi kita akan tambahkan garam juga untuk ngebalance rasa manis daripada gula Jawanya. Jadi kita masak gula Jawa, sedikit air untuk dissolve ya. Kita masak unti kelapa dulu karena dia butuh waktu yang cukup lama untuk dingin kan. Pandan, garam, terus langsung aja guys kita masukin kelapa parutnya ya. Gitu. Ini kita akan masak di api kecil sampai si gula Jawanya itu menyerap kelapanya menyerap gula Jawanya. Jadi kayak isian buat dadar gulung gitu. Kita masak sampai dia itu benar-benar menyatu jadi unti kelapa. Oke, jadi si gulanya mulai mencair. Tuh, dia kan mulai berair. Ini kita masaknya patokannya pokoknya sampai dia itu airnya nggak ada tapi nggak kering ya. Jadi masih moist tapi tidak kering. Oke guys, tuh ya, sudah kering tapi masih moist, lihat gak? Masih lembab, gak kering kerontang gitu ya. Ini kalau udah kayak gini kita boleh angkat. Oke, ini kita akan sisihkan. Jadi emang dibikin dari awal, kenapa? Karena tunggu dia sampai bener-bener dingin baru bisa dipakai, say. Oke, ya. Ini kita tipisin. Tunggu dingin. Lanjut ya, ini adalah ubi yang sudah dikukus matang, ubi ungu ya. Kalau kalian pengen gini warna oranye pakai ubi merah, ubi oranye juga boleh. Ini kita akan lembutin dulu. Setelah dilembutin sampai dia benar-benar halus, tinggal tambahkan garam, tepung ketan, tepung beras, terus diaduk dan campurkan dengan santan cair. Nah ini santan cairnya, bahan basahnya di sini. Karena gue pakai santan instan, setengahnya santan instan karena dia kental, setengahnya air. Kalau kalian pakai santan cair, cukup kalian timbang aja langsung santan cair karena itu kan air. Pertama-tama ini ya, kita akan lembutin dulu siapa namanya? Si ubi ungunya sampai jadi kayak mash gitu. Oke, ini gue make sure dia tuh bener-bener sampai jadi kayak kentang tumbuk gitu. Kayak gini. Ini kita masukin tepung ya sekarang. Tambahkan garam dulu, tepung beras ketan, tepung beras. Ini kita aduknya pakai ini aja, jadi gampang pakai tangan. Oke, ini emang bakal gerindil banget. Kita akan tambahkan bahan-bahan basah. Terus santannya kita panaskan di microwave karena kalau bikin something yang nyampur gini harus panas biar lebih gampang nyampur. Karena kita akan aduk dulu sampai dia kalis. Ini mau dipanasin pakai panci juga boleh, cuma karena gue punya microwave biar nggak ribet kita pakai microwave. Oke, ini sudah gua panaskan di microwave terus sampai panas. Didihkan, kalau nggak punya microwave, didihkan aja di panci. Oke, ini kita aduknya, wah ini panas ya guys, hati-hati. Jadi kayak gua tuang-tuang dikit, pakai garpu bentar, terus baru gua ulanin pakai tangan. Panas Pak soalnya.
Nih kalau udah, nih kita ulenin sampai menjadi adonan. Guys, kalau pakai ubi ungu memang airnya lebih banyak dibandingkan ubi oren ya. Karena ubi ungu tuh cenderung lebih kering. Oke, kita tambahin air dikit lagi. Pokoknya hasilnya itu harus menjadi kalis, tidak kering dan bisa dibentuk. Kayak patokannya gue nih ya, kan dia adonannya jadi kayak gini tuh, jadi kayak clay gitu kan. Nggak basah dan nggak kering. Kalian bisa ambil, terus kalian bulutin kayak gini. Bulutin, terus kalau dibulutin tuh dia tuh mulus tuh, tidak kering ya. Terus ini kita akan pakai kulitnya. Ini tergantung selera sih, menurut gua pas. Jadi kulitnya 20 gram, untuk isian si kelapanya sudah dingin ini kita pakai 15 gram. Jadi gua akan timbang, dan kita itu wajib banget kalau ngisi bugis mandi atau putri mandi harus seperti bungkus nastar. Jadi dia itu nggak boleh ada udara, karena kalau dia ada udara yang ada nanti malah pas lagi dikukus dia malah meletus jadinya bocor, jadi itu bolong-bolong. Begitu nih gua ajarin cara bungkusnya. Nah ini biar nggak kering jangan lupa tutup dengan kain basah kalau lagi belum dipakai. Oke, ini sudah timbang, kita akan ambil. Oke, ini sudah bulat kayak gini. Kita pipihkan ke nastar, jadi bikin mangkok gitu loh. Kalau udah, ini isian unti kelapa sudah ditimbang 15 gram. Kita akan isi, adeptin kayak gini. Terus kita isi kayak isi kue bulan, tuh gak sih? Nastar kue bulan kayak gini nih. Jadi kita kayak gini, terus ditekan-tekan kayak gini, kayak isi klepon gitu loh ya. Terus perlahan kita naikin. Jadi kenapa gue kayak gini isinya? Karena biar dia itu nggak ada udara, kayak dibungkus bener-bener rapet. Kayak gini. Tuh kayak gini, kita kunci tuh ya. Pastikan dia bener-bener rapet. Terus tinggal kita buletin pakai tangan. Tadang, jadi kayak gini tuh, bulet, rapet, cantik. Oke guys, ini dapat 20 piece. Oke, ini adalah daun pisang yang sudah gue bersihkan. Kita akan kukus juga, ini ada kukusan sebelah kiri gue. Kita akan poles si pisangnya dengan minyak biar nggak lengket. Terus kita kukus di api sedang ke kecil, kira-kira 15-17 menit. Minyak, poles-poles biar nggak lengket. Susun, dia akan dikit, ngembang dikit. Oke, sekarang ini kita kukus ya di api sedang kecil, panas. Oke, 15-17 menit. Sedang jadi. Ini kita poles dengan minyak biar dia tuh nggak lengket, alias nggak kering up. Oke, ini kita poles dengan minyak biar nggak kering ya. Kita angkat, udah tinggal dimakan sih langsung bisa ya. Oke, kalau udah, sekarang si kue bugisnya gue simpan di kukusan biar dia nggak kering, tutup tapi dalam keadaan api mati. Kita akan bikin bubur sumsumnya, tapi menggunakan maizena. Ada juga yang pakai ada yang pakai tepung beras, tapi hasilnya akan lebih padat gitu, jadi kayak bubur gitu kan. Nah ini gue bikinnya itu semacam kayak flan yang sangat-sangat kental. Kalian tinggal adjust aja, kalau pengen semakin kental, maizenanya semakin banyak. Pokoknya resep lengkap kalian cek description box. Di sini gue ada santan yang sudah gue siapkan, santan cair. Ini kalau misalkan pakai instan paling 1:1 sih. Misalkan nih resep ini kan 700 gram. Ya gue demennya timbang ya, nggak suka pakai mili karena mili itu menurut gue tidak presisi. Ini 300 gramnya itu misalkan pakai 400 gram santan instan, 300 gram air, itu campurannya. Dan ini nggak pakai gula sama sekali karena sudah manis daripada unti kelapanya. Kita hanya tambahkan pandan dan juga garam, harus agak asin biar balance. Santan, maizena. Jadi ini kita aduk semua dalam keadaan api mati. Garam, aduk sampai rata dulu, baru boleh kita masak. Oke, pastikan nyampur banget, gak ada gumpalan lagi kayak gini. Kita masukin daun pandan dan kita masak. Yuk.
Dan juga gue sudah standby, ini buat yang ukuran besar, pakai aluminium foil boleh banget. Nanti kita akan tuangkan bubur sumsum yang sudah jadi ke sini, terus susun si badak berendamnya. Kalau misalkan kalian pengen bikinnya individual cup juga boleh banget, pakai cup kecil kayak gini. Kalian tuangin saus badak berendamnya, terus masukin si bugis mandinya gitu. Jadi ini servingnya tuh yang single, ini yang besar. Tapi yang viral itu menurut gue mereka tuh pakai aluminium foil yang gede ukuran segini. Ini ukuran 20 x 20 cm. Oke, ini kita nyalain. Kita masak sampai dia itu mengental dan juga berletap-letap, kita langsung tuang ke si loyang. Oke, ya nggak boleh berhenti diaduk sampai dia itu berletap-letap kayak custard ya. Oke, ya sampai dia tuh berletap-letap. Dapat gak? Ini kita angkat. Tuang ke wadah sini, nanti daun pandannya baru kita angkat ya. Ini panas, angkat. Terus kita shake biar dia itu rata, tinggal susun badak berendamnya. Kita try. Kalian pengen bikin lebih creamy lagi boleh banget si maizena dikurangin gitu. Ini enak banget sumpah menurut gue. Karena gue kemarin bikin yang original dan hari ini gue bikin yang ubi jauh lebih enak. Kenapa? Karena dia punya kulit lebih lembut, lebih kayak ancur di mulut, enak banget asli. Legit, lembut banget. Lembut, legit. Jadi bener-bener manis cuman dari unti kelapanya doang. Wah ini sih kalian sih wajib bikinlah yang versi ubi ya biar kalian compare. Yang original juga enak, cuma ini kayak lebih kenyal aja sih, lebih lembut ya menurut gua. Ya dan juga ini tekstur krimnya tuh kayak lebih kayak bubur sumsum gitu loh. So itu dia bugis mandi pakai ubi yang enak banget, gampang banget bikinnya. Yang penting kalian harus sabar dan juga isinya itu harus kayak isi kue bulan atau nastar biar dia tidak meletus dan juga padat. Ya, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye.